Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Setelah karangan bunga dari masyarakat untuk Ahok Jarot membanjiri Balai Kota Jakarta, kini karangan bunga mulai mengalir ke markas kepolisian dan TNI di wilayah Jakarta serta di sejumlah daerah lainnya. Pesan-pesan yang tertera di karangan bunga ini rata-rata mendukung Polri TNI menjaga NKRI dari radikalisme. Lebih dari 100 karangan bunga papan berisi pesan serupa membanjiri halaman kantor Mapolda Sumatera Selatan sejak kemarin. Karangan bunga dari masyarakat juga dikirim ke sejumlah kantor Polres hingga polsek lain di Sumatera Selatan dan juga Markas 2 Sriwijaya. Sementara itu karangan bunga berisi pesan dukungan terhadap TNI Polri untuk mengawal persatuan dan kebinekaan juga terus berdatangan di Mapolda Jawa Timur sejak Selasa sore. Seluruh karangan bunga yang berada di halaman Polda Jatim merupakan kiriman dari berbagai elemen masyarakat di Surabaya dan Jawa Timur serta kiriman dari perorangan. Polda Yogyakarta juga menerima karangan bunga berisi pesan dukungan kepada kepolisian untuk menertibkan ormas radikal atau intoleran yang mengancam NKRI. Karangan bunga ini mulai berdatangan sejak Rabu pagi. Istana Kepresidenan juga tak luput dari kiriman karangan bunga. Pagi tadi ada 3 karangan bunga yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dikirimkan ke Istana Negara. Dari 3 karangan bunga, nama pengirim tidak menyertakan dengan jelas, tapi dengan pesan-pesan tertentu. Karangan bunga pertama mengatasnamakan warga negara Indonesia yang berpesan mendukung, menjaga NKRI dan menegakkan Pancasila. Karangan bunga kedua memiliki pesan yang hampir sama, yaitu menyemangatkan Presiden Jokowi untuk berkomitmen menjaga NKRI. Yang ketiga adalah karangan bunga bertuliskan NKRI harga mati dan paham radikalisme harus dibuang jauh. Tren kiriman karangan bunga ini berawal dari Balai Kota yang dibanjiri karangan bunga bagi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saifullah. Hari ini selain istana, sejumlah instansi seperti Polri juga menerima karangan bunga dengan pesan yang hampir sama. Jika sebelumnya karangan bunga berisi ucapan terima kasih dan dukungan memenuhi Balai Kota Jakarta, kini Mabes Polri di Jalan Trunojoyo pun dihiasi karangan bunga kiriman warga. Sebagian besar mendukung upaya kepolisian menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hari setelah Balai Kota DKI Jakarta dipenuhi karangan bunga, saat ini di depan Mabes Polri berjejer pula karangan bunga dari warga. Isinya adalah ucapan terima kasih dan juga dukungan kepada Polri. Melalui karangan bunga, ucapan terima kasih disampaikan oleh warga atas upaya Polri menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga memberikan dukungan untuk memberantas radikalisme. Hal ini didukung oleh warga lain yang melihat karangan bunga. Dengan itu berarti Polri dipercaya untuk menjaga keutuhan NKRI dari masyarakat sekitar. Kalau menurut saya sih sangat positif ya. Karena dengan itu masyarakat mengapresiasi buat Polri supaya kinerjanya lebih baik lagi ke depannya. Supaya Polri itu tahu bahwa masyarakat sangat mengapresiasi kinerja dia. Kapolri Tito Karnavian berterima kasih pada masyarakat atas dukungan yang telah diberikan. Hal ini menjadi motivasi Polri untuk melayani masyarakat. Ini dukungan ini akan membuat kami lebih komit, membuat motivasi kami lebih tinggi ya dalam rangka untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Masalah karangan bunga itu kemana saja ya, bukan hanya ke Mabes Polri, ke Polda juga ada, ke instansi lain juga ada. Itu pengirimnya yang jelas warga negara Indonesia, ya, masyarakat Indonesia yang peduli tentang situasi kondisi yang terjadi di Indonesia. Kita positive thinking, ya, sekaligus apresiasi. Jadi masyarakat itu peduli terhadap kondisi di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Meskipun Polri terus bekerja keras untuk menjaga keamanan, diharapkan masyarakat pun turut andil, lebih peka dengan sekeliling dan menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Suartiasa, Metro TV. Apa makna di balik maraknya karangan bunga untuk para penegak hukum ini? Kita akan membahasnya bersama dengan budayawan yang sudah hadir bersama dengan kami di studio Prime Time News, yaitu Mas Radar Panca Dahana. Selamat malam Mas Radar.
Ya, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Mas Radar, setelah Balai Kota Jakarta dibanjiri, sekarang Mabes Polri, TNI, Istana Negara, dan juga sejumlah Mapolda di Indonesia. Kalau yang Anda lihat, apa pesan yang ingin disampaikan dari tren ini? Saya kira masyarakat Indonesia menemukan satu bahasa baru, simbol baru dalam mengekspresikan aspirasi politik yang tidak pernah terjadi di dunia atau di negeri mana. Di mana-mana aspirasi politik itu yang di dalamnya mengandung semacam kritik, protes, frustrasi, sampai harapan dan imajinasi. Biasanya dilontarkan dengan cara yang hard, ya, yang kasar, di mana-mana sampai perkelahian. Tiba-tiba orang Indonesia dengan tradisi dan budayanya dia menciptakan satu bahasa baru, yaitu bahasa bunga. Mas Radar, ditahan dulu penjelasan lanjutnya di sana. Kita lihat ini adalah bunga-bunga yang datang ke Polres-Polres, bahkan ya Polda-Polda, dan juga di Mabes Polri pun ada, sampai tadi kita juga dengar di Istana pun juga ada. Nah, pesannya ini hampir sama nih, berantas kejahatan, kemudian jaga jaga kesatuan, NKRI, bubarkan paham radikalisme dan lain-lain. Sepertinya ada tone yang sama begitu pesannya. Anda melihat dari tone pesan yang sama ini, apakah ada kekhawatiran dari masyarakat? Bahasanya benar. Kekhawatiran, kecemasan. Kenapa? Masa mutakhir ini dimulai dari reformasi, kita seperti merasa ada beberapa monster yang mengancam kehidupan berbangsa kita, yang selama ini udah dipenjara, dikerangkeng. Karena reformasi, karena forum kebebasan itu dilepas. Monster ini apakah oknum, pribadi, sebuah ide, sebuah ideologi, paham? Macam-macam, luar dan dalam. Monster itu zaman Soeharto dikerangkeng semua misalnya gitu ya. Begitu Soeharto nggak ada, itu lepas atas nama kebebasan. Semua mengekspresikan dirinya. Sampai seberapa jauh dia bisa mengancam dan menciptakan kerusakan, itu yang dicemaskan oleh kita. Makanya walaupun barangkali kita enak lihat televisi di jalan, polisi di jalan raya, bagaimanapun kita masih menghargai dia sebagai penjaga keamanan. Terutama mungkin juga karena Tito Karnavian kan selama ini mengatakan perlu ada revolusi kultural dalam tubuh Polri kan. Jadi dia membuat satu perubahan-perubahan, membuat satu perkembangan yang sangat signifikan, dan mungkin masyarakat melihat ada harapan dengan polisi, dan mereka kemana lagi memintanya kalau tidak dengan polisi? Harusnya ke Pangdam-Pangdam juga ini. Kalau Mas Radar, kalau kita lihat tren dari mungkin friksi-friksi, gesekan-gesekan politik kan banyak terjadi di DKI Jakarta. Tapi ini bunga untuk kepolisian juga di sejumlah daerah. Di Jawa Timur kami pantau juga ada. Tapi kalau Anda lihat, apakah yang tadi Anda katakan monster-monster ini juga terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia? Karena itu sifatnya masif di seluruh Indonesia. Dan histori sejarah Republik ini, bahkan sebelum Republik ini, paling nggak 3 monster itu kan, radikalisme, intoleransi, dan separatisme, kan gitu-gitu, dan yang lain-lain. Itu kan pernah terjadi di dalam sekujur hidup bangsa ini kan. Itu semua pada zaman Soekarno luar biasa terjadinya. Mengemakan korban banyak sekali kan, separatisme, gerakan pemberontakan. Yang semua tiba-tiba oleh Soeharto diputus, dipotong, dikerangkeng semuanya. Sekarang dilepas dalam berganti alih rupa dengan kebantuan teknologi, informasi, dan yang lain-lain. Kita nggak tahu dia di mana. Dia musuh atau bukan? Kadang-kadang tetangga kita, saudara kita, teman kita. Nah, itu menciptakan kekhawatiran. Jadi sifatnya masif. Nah, waktu terjadi pilkada di Jakarta, mereka menganggap kalau pakai akal sehat nggak bisa Ahok itu kalah. Tapi ternyata ada kerja semacam ini di balik itu memperlihatkan ternyata yang berakal sehat itu kalah juga. Berarti ini sebuah protes dari silent majority? Ya, ini semacam protes dari majority, ini semacam pertanda bagi kita semua. Bahwa kalau kita tidak berhati-hati, ini orang seperti Duterte atau seperti Trump dan yang lain-lain, atau Wilders di Belanda dan yang lain, itu akan muncul. Le Pen di Perancis akan muncul dan sangat potensial di negeri ini. Kalau tiba-tiba ultra kanan itu berkuasa di negeri ini, kita nggak tahu akan jadinya apa. Kenapa ditujukannya ke polisi? Kalau memang pesannya menangkal paham-paham radikalisme, kenapa nggak ke tempat ibadah, ke Kementerian Agama gitu? Kenapa harus ke polisi? Apakah polisi sebagai orang yang paling dipercaya untuk bisa setidak-tidaknya dia sebagai satu institusi punya posisi yang jelas, tugasnya secara konstitusional. Kalau kita mau kirim gereja tempat-tempat agama, kita nggak tahu. Kita kalau kita buang ke sana, jangan-jangan malah dibakar atau bagaimana, kita nggak tahu. Posisinya nggak jelas. Tapi kalau polisi, mungkin tentara juga. Jadi saya kira bahasa ini bahasa yang sangat kultural. Karena tiba-tiba ini menjadi substitusi dari bahasa kekerasan. Kata-kata yang kasar dan yang lain-lain. Tapi message-nya, pesan atau
apa yang terkandung di dalamnya sangat jelas. Kita bangsa ini khawatir. Kita sama-sama menghendaki NKRI tetap bersatu. Tapi ada elemen atau anasir-anasir yang kita tahu selama ini memang bergerak ingin mengganggu itu. Wahai saudaraku yang ada di kepolisian, bekerjalah dengan baik untuk menangkal. Harusnya ke BIN, intelijen, ya Pangdam. Jadi perbanyak aja bunga, penuhi dengan bunga. Gantilah bahasa politik kita dengan bahasa keindahan dan kecantikan. Apakah soft approach ini bisa mengalahkan hard approach yang selama ini udah terorganisir, tersistematik gitu sebagai imbas dari pilkada berpikir ini? kita adalah cara berpikir tidak mencari lawan. Kalau kita berpikirnya secara oposisional, seperti bagaimana sistem politik demokratik di mana-mana, lu punya posisi, gua oposisi, yang terjadi konflik. Dan begitu konflik berkecambah di negeri ini, itu akan jadi kekerasan yang semua tidak menginginkan. Jadi saya tidak beroposisi dengan, walaupun saya bertentangan dengan kamu, saya mengambil satu alternatif saja. Jadi bahasanya pakai bahasa seperti ini. Ini bahasa baru kita. Bahasa baru. Dan itu di dunia harus dicatat. Ya Mas Radar, kalau kita lihat mungkin ini tidak banyak terjadi di daerah-daerah lain atau di negara-negara lain. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari perhelatan pilkada serentak di tahun ini? Karena kita masih menghadapi pilkada serentak 2018, pemilu serentak 2019 dengan jumlah yang lebih banyak, dengan kemungkinan juga hal-hal ini akan terjadi. Sebenarnya ini hanya menyusul pernyataan-pernyataan yang sudah dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Baik pejabat agama, Depdagri, sampai presidennya yang mengatakan bahwa kita harus bersama-sama menangkal radikalisme. Kita harus sama-sama menangkal kecenderungan-kecenderungan konfliktual itu. Ini lanjutannya itu. Cara menangkalnya adalah marilah kita berbahasa dengan baik dan benar. Yang indah, yang kultural, dengan bahasa bunga. Nah marilah ini pun diimplementasikan oleh para calon di pilkada-pilkada itu. Marilah kita bicara, marilah kita berkompetisi, marilah kita berkampanye dengan cara yang kultural, yang beradab, yang santun, yang elegan dan dewasa dan matang. Bukan gontok-gontokan, dan jangan sampai para kandidat itu dipengaruhi oleh orang-orang yang kita tahu adalah anasir yang memang ingin merusak negeri ini, mengambil keuntungan dari kerusakan dan keriuhan itu. Kita tahu, walaupun mungkin informasi itu tidak sampai secara jelas ke rakyat kalangan bawah, grassroots, tapi intuisi mereka bicara. Something wrong, ya, in the elite group, gitu kan, di dalam kehidupan politik kita itu. Ini nggak bisa mengidentifikasi. Tapi kalau ditanya, ini si ini nih, gitu. Ada intuisi itu, karena rakyat kita memang terkenal dengan kepekaan itunya. Tidak bekerja hanya sekedar intelektualnya saja. Nah ini saya kira satu ujaran, ya, satu sikap dan satu pernyataan ekspresi publik yang buat saya luar biasa. Kalau Anda sendiri melihat, tadi Anda mengatakan masyarakat itu peka sekali begitu. Sebagai imbas dari Pilkada DKI Jakarta, nantinya akan 2018 ada lagi, masih ada lagi 2019 begitu kan, itu gongnya nanti. Masihkah efektif cara-cara memecah belah masyarakat kita ini dengan paham-paham, dengan satu ajaran agama tertentu misalnya, masihkah efektif dengan adanya kekhawatiran yang kuat juga dari masyarakat? Sebenarnya sih ya, kalau gerakan-gerakan itu tidak didukung oleh kekuatan-kekuatan besar, eksternal maupun para komprador di negeri ini, efektivitas itu nggak ada. Walaupun dibantu dengan dana besar dan teknologi yang luar biasa. Terus terang, teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu kan, dengan medsos itu melakukan pecah belah pikiran orang dan perasaan orang kan, sangat efektif. Cuman daya tahan kultural kita itu sebenarnya kuat. Hanya masalahnya, pihak berwenang, obligor terbesar, yaitu government, tidak pernah memelihara mekanisme defense mechanism cultural kita, cultural defense mechanism itu, daya tahan kebudayaan kita nggak dipelihara, karena dengan cara kebudayaan dinafikan. Paling situ kekuatannya. Nah kita nggak pernah pecah-pecah, walaupun sejak 50 bahkan lebih tahun yang lalu kita hendak diporak-porandakan, mau dibalkankan gitu kan, dibalkanisasi sejak dulu sejarahnya jelas itu faktanya. Tapi nggak jadi juga karena ada daya tahan kebudayaan itu. Tapi kalau government tidak punya concern dan tidak paham dengan ini, terkikis juga. Bagaimana cara government mempunyai concern dan kepedulian terhadap sebuah pertahanan kultural yang Anda katakan begitu kuat? Pertama, buka dulu telinganya. Selama ini tertutup telinganya. Buka dulu matanya. Selama ini tertutup. Karena melihat kultural itu tidak dengan mata fisikal aja. Karena yang dilihat jembatan. Tapi harus dengan mata batinnya, mata hatinya, jiwanya, spiritualitasnya. Kalau dia tidak punya kapasitas seperti itu, yang pertama menjadi korbannya kebudayaan, yaitu apa yang menjadi fondamen dari beradanya bangsa ini. Baik. Bapak Radar Pancadhana, budayawan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan Prime Time News.